잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan Sistem Informasi Manajemen pada mata kuliah hari ini. Dan tidak lupa untuk memberikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada materi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan internet dan teknologi informasi lain untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bu Zui karena beliau telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan video pembahasan ini. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir dan mau mendengarkan wejangan materi dari kami. Baik, perkenalkan nama saya Tawakal. Saya sebagai moderator dan pemateri terakhir. Lalu ada rekan saya Mera Amaria Febrianti sebagai pemateri kedua. Lalu ada rekan saya yang lain yaitu Rizky Listiani Tias sebagai pemateri pertama. Baik, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada jenis keputusan. Karakteristik keputusan ada 3. Yang pertama, unstruktur. Pembuat keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, wawasan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, struktur. Berulang dan rutin, melibatkan prosedur yang pasti untuk menangani sehingga mereka tidak harus diperlakukan setiap kali seperti baru. Yang ketiga, semi struktur, hanya sebagian dari masalah yang memiliki jawaban yang jelas yang disediakan oleh prosedur yang diterima. Yang selanjutnya, jenis keputusan ada 3. Yang pertama, senior management, membuat banyak keputusan yang tidak terstruktur. Contoh keputusannya, yang pertama memutuskan masuk atau keluar dari pasar. Yang kedua, menyetujui anggaran modal. Yang ketiga, memutuskan tujuan jangka panjang. Jenis keputusan yang kedua ada middle management, membuat keputusan yang lebih terstruktur, tetapi ini mungkin termasuk komponen terstruktur. Contoh keputusannya, yang pertama merancang rencana pemasaran, yang kedua mengembangkan anggaran departemen, yang ketiga merancang situs web perusahaan baru. Jenis keputusan yang ketiga, operational management, individual employee dan tim, membuat keputusan yang lebih terstruktur. Contoh keputusannya, menentukan kelayakan lembur, yang kedua mengisi kembali inventaris, yang ketiga menawarkan kredit kepada pelanggan, yang keempat menentukan penawaran khusus kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada 4 tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence, menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, desain, mengidentifikasi dan mengeksplorasi solusi untuk masalah ini. Yang ketiga ada choice, memilih antara alternatif solusi lain. Yang keempat, implementation, membuat pekerjaan alternatif yang dipilih dan terus memantau bagaimana solusi bekerja dengan baik. Selanjutnya ada 10 peran manajerial menurut Mintzberg. Jadi peran manajerial menurut Mintzberg dibagi menjadi 3 peran. Yang pertama interpersonal, yang kedua informasional, yang ketiga desisional. Peran interpersonal meliputi yang pertama ada peran figur kepala, di mana seorang manajer secara resmi berperan sebagai seorang profesional yang mewakili organisasinya dalam kegiatan dan acara sosial. Yang kedua ada peran kepemimpinan. Peran ini berkaitan dengan motivasi dan inspirasi masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, seorang manajer harus membina, mendukung, dan membimbing bawahannya. Yang ketiga, peran terakhir yang diminta dari seorang manajer dalam bagian interpersonal ini adalah menjadi penghubung dan membangun kontak dengan seluruh pemangku kepentingan. Manajer harus mengawasi jaringan bahkan di luar batas organisasi mereka. Yang selanjutnya ada di bagian peran informasi, mencakup peran yang sangat penting. Berdasarkan peran ini, manajer diharapkan
dapat mengomunikasikan, memantau, mengelola, dan mendistribusikan informasi di semua tingkatan. Yang keempat itu ada monitor. Manajer harus menanyakan informasi di dalam dan di luar tempat kerja. Hal ini akan membantu mereka mengevaluasi departemen mereka dari sudut pandang internal dan eksternal, menemukan masalah terkait dan mengatasinya pada waktunya. Yang kelima, penyebar. Manajer harus lebih banyak mendelegasikan pada saat yang tepat dan menyampaikan informasi penting terutama kepada karyawannya. Yang keenam, ada juru bicara. Sebagai seorang manajer, seseorang harus menyebarkan informasi di luar tempat kerja dengan berperan sebagai duta merek. Selanjutnya ada peran pengambilan keputusan, meliputi peran-peran berikut. Yang ketujuh, wirausahawan atau pengusaha. Berperilaku seperti wirausaha, manajer harus mendorong perubahan dan kreativitas dengan memimpin penerapan ide-ide baru. Yang kedelapan, penanganan gangguan. Manajer harus bertanggung jawab untuk menghindari gangguan apapun yang dapat menghalangi pencapaian hasil yang diinginkan. Yang kesembilan, pengalokasi sumber daya. Manajer perlu menugaskan dan mengelola berbagai aktivitas keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang ke-10 ada negosiator. Tentunya seorang manajer bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi penting dalam departemen dan organisasinya. Selanjutnya, apa itu business intelligence? Business intelligence adalah istilah yang digunakan oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak serta konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur untuk pergudangan, integrasi, pelaporan, dan analisis data yang berasal dari lingkungan bisnis. Infrastruktur yayasan mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia bagi manajer. Jadi di business intelligence ini terdapat database, data warehouse, sama data mart. Selanjutnya, apa itu bisnis analitik? Analisis bisnis juga merupakan istilah yang ditentukan vendor yang lebih berfokus pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memahami data. Dalam bisnis analitik terdapat online analytical processing atau biasa disingkat OLAP, yang kedua statistik, yang ketiga model, dan yang keempat data mining. Bisnis analitik merupakan pelengkap dari kehadiran bisnis intelijen untuk dimanfaatkan secara maksimal dengan interpretasi data guna memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jika ingin meningkatkan atau mengubah dan membuat keputusan lebih baik di masa depan, maka bisnis analitik adalah langkah terbaik bagi perusahaan. Bisnis analitik bisa membantu menyusun strategi, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, mengenal peluang pasar, dan mengurangi ancaman berdasarkan evaluasi dan analisa di masa lampau. Bisa dikatakan kalau bisnis analitik ini memiliki peran penting untuk membuat keputusan bisnis yang tepat berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, bagaimana OLAP dapat menjadi kunci informasi yang dibutuhkan manajer? Sebelumnya, apa itu OLAP? OLAP atau Online Analytical Processing adalah teknologi basis data yang dirancang khusus untuk menganalisis data multidimensi. Data multidimensi ini dapat berupa data penjualan, data keuangan, data pelanggan, atau data lainnya yang dapat dikategorikan berdasarkan berbagai dimensi seperti waktu, produk, wilayah, atau demografi. Ini ada contoh penggunaan OLAP. Yang pertama itu untuk analisis penjualan. Manajer dapat menggunakan OLAP untuk menganalisis penjualan berdasarkan produk, wilayah, waktu, atau demografi pelanggan. Yang kedua, untuk analisis keuangan. Manajer dapat menggunakan OLAP untuk menganalisis laba rugi, arus kas, atau rasio keuangan lainnya. Yang ketiga itu analisis pelanggan. Manajer dapat menggunakan OLAP untuk menganalisis perilaku pelanggan seperti pola pembelian, tingkat retensi, atau nilai pelanggan seumur hidup. Lalu keempat ada perencanaan dan penganggaran. Manajer dapat menggunakan OLAP untuk merencanakan atau menganggarkan pengeluaran berdasarkan tren data historis dan proyeksi masa depan.
OLAP merupakan alat yang sangat berharga bagi para manajer di era digital. Dengan OLAP, manajer dapat mengakses informasi dengan cepat, menganalisis data secara multidimensi, dan menemukan wawasan tersembunyi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya, bagaimana NN, Fuzzy Logic, GA, Virtual Reality, dan Intelligent Agent dapat digunakan dalam proses bisnis. Dalam konteks manajemen sistem informasi, Neural Network atau NN, Fuzzy Logic, Genetic Algorithm atau GA, Virtual Reality atau VR, dan Intelligent Agent dapat digunakan dalam berbagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses bisnis, khususnya dalam pembuatan keputusan bisnis. Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh aplikasi masing-masing teknologi tersebut. Yang pertama itu Neural Networks atau NN, prediksi dan analisis data. NN dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data bisnis seperti penjualan, kualitas produk, atau keputusan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu ada rekognisi dan pengenalan. NN dapat digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan data seperti pengenalan wajah atau pengenalan suara. Dalam konteks bisnis, ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem dan mengoptimalkan proses operasional. Lalu ada Fuzzy Logic. Yang pertama itu control system. Fuzzy Logic dapat digunakan untuk mengontrol sistem bisnis yang kompleks seperti sistem produksi atau sistem supply chain. Fuzzy Logic dapat membantu dalam menghadapi keputusan yang tidak jelas dan mengoptimalkan proses operasional. Yang kedua itu analis keputusan. Fuzzy Logic dapat digunakan untuk menganalisis keputusan bisnis yang kompleks seperti keputusan investasi atau keputusan strategis. Fuzzy Logic dapat membantu dalam menghadapi keputusan yang tidak jelas dan meningkatkan akurasi keputusan. Lalu ada GA. Yang pertama itu untuk pengoptimasi proses. GA dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis yang kompleks seperti optimasi produksi atau optimasi supply chain. GA dapat membantu dalam mencari solusi yang terbaik dalam waktu yang relatif singkat. Lalu untuk analisis data, GA dapat digunakan untuk menganalisis data bisnis yang kompleks seperti analisis kualitas produk atau analisis kepuasan pelanggan. GA dapat membantu dalam mencari pola dan mengoptimalkan proses operasional. Lalu ada virtual reality atau VR. VR ini yang pertama bisa digunakan untuk pelatihan dan simulasi. VR dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan simulasi kepada pekerja bisnis seperti pelatihan operasional atau simulasi keadaan darurat. VR dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi pelatihan dan mengurangi biaya operasional. Lalu yang kedua itu untuk pengenalan produk. VR dapat digunakan untuk mengenalkan produk bisnis kepada pelanggan seperti virtual showroom atau virtual tour. VR dapat membantu dalam meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada intelligent agent. Yang pertama itu untuk otomasi proses. Intelligent agent dapat digunakan untuk mengautomasi proses bisnis yang kompleks seperti automasi produksi atau automasi supply chain. Intelligent agent dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Lalu dapat juga digunakan untuk analisis data. Intelligent agent dapat digunakan untuk menganalisis data bisnis yang kompleks seperti analisis kualitas produk atau analisis kepuasan pelanggan. Dan
Intelligent agent dapat membantu dalam mencari pola dan mengoptimalkan proses operasional. Dalam sintesis teknologi and physiologic, GA, VR, dan intelligent agent dapat digunakan dalam berbagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses bisnis, khususnya dalam pembuatan keputusan bisnis. Masing-masing teknologi memiliki kelebihan dan kekurangannya dan perlu dipertimbangkan dalam konteks bisnis yang spesifik. Lalu berikutnya adalah sistem business enterprise atau SBE, merupakan sistem yang membantu perusahaan mengintegrasikan dan mengelola semua aspek operasional mereka. SBE memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan menggunakan data yang akurat dan terkini. Lalu ada aplikasi cross-functional enterprise, memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan unit dalam sebuah perusahaan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Lalu ada integrasi aplikasi enterprise, perusahaan untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan unit sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Berikutnya ada sistem pemrosesan transaksi, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimisasi proses bisnis dan mengurangi biaya produksi. Lalu ada sistem kolaborasi enterprise, memungkinkan karyawan yang untuk bekerja secara efisien dan berkolaborasi secara efektif sehingga memungkinkan mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, aplikasi cross-functional enterprise, integrasi aplikasi enterprise, sistem pemrosesan transaksi, dan sistem kolaborasi enterprise membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menggunakan data yang akurat dan terkini, serta meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan bisnis. Lalu ada sistem bisnis fungsional atau SBF, merupakan suatu sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola berbagai fungsi bisnis seperti pemasaran, produksi, akuntansi, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. SBF memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan unit dalam sebuah perusahaan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Lalu ada sistem pemasaran. Sistem pemasaran membantu manajer pemasaran dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menciptakan nilai pelanggan, meningkatkan tingkat retensi, dan memperkuat hubungan antara bisnis dengan pelanggan. Sistem pemasaran terdiri dari prosedur dan orang-orang yang mengumpulkan informasi, melakukan penilaian, dan kemudian hasil penilaian digunakan untuk membantu stakeholders menghasilkan dan memvalidasi karakteristik pelanggan dan target pasar yang dapat dimasuki oleh bisnis. Berikutnya ada sistem manufacturing. Sistem manufaktur membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas produk. Sistem manufaktur terdiri dari komponen-komponen seperti input, output, model, teknologi, basis data, serta kontrol. Komponen-komponen ini membantu perusahaan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada sistem sumber daya manusia atau sistem SDM, membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang berskala besar. Sistem sumber daya manusia terdiri dari komponen-komponen seperti input, output, model, teknologi, basis data, serta kontrol. Komponen-komponen ini membantu perusahaan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada sistem akuntansi, membantu perusahaan dalam mengumpulkan dan mengelola data keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem akuntansi terdiri dari komponen-komponen seperti input, output, model, teknologi, basis data, serta kontrol. Komponen-komponen ini membantu perusahaan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Lalu berikutnya ada sistem manajemen keuangan. Sistem manajemen keuangan membantu perusahaan dalam mengelola keuangan yang efektif. Sistem manajemen keuangan terdiri dari komponen-komponen seperti input, output, model, teknologi, basis data, serta kontrol. Komponen-komponen ini membantu perusahaan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem bisnis yang terkait dengan pengambilan keputusan meliputi sistem pemasaran, manufaktur, dan lain sebagainya. Masing-masing sistem memiliki komponen-komponen yang berbeda, tetapi semua sistem membantu perusahaan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikutnya di sini ada contoh kasus mengenai laporan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa siswa di sana tertinggal dibandingkan siswa dari negara lain. Ini mendorong peningkatan kualitas sekolah menjadi prioritas. Pembahasan tentang ini, studi kasus ini
yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus itu sendiri. Yang pertama ada pertanyaan tentang mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah yang dibahas dalam kasusnya. Yang kedua, bagaimana sistem intelijen bisnis memberikan solusi terhadap masalah ini. Yang ketiga, masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus diatasi dengan solusi ini. Yang keempat, seberapa sukseskah solusi ini? Jelaskan jawabanmu. Lalu yang kelima, haruskah semua distrik sekolah menggunakan pendekatan pendidikan berbasis data? Mengapa atau mengapa tidak? Berikutnya adalah tentang jawaban nomor 1, yaitu permasalahan yang dibahas itu apa sih? Yaitu laporan ini menunjukkan capaian pendidikan siswa di Amerika Serikat tertinggal dibanding dengan negara lain. Itu masalahnya. Hal ini membuat peningkatan kualitas sekolah menjadi prioritas. Permasalahan utamanya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi kesenjangan belajar antar siswa dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Lalu nomor 2, solusi sistem informasi berbasis data atau BI. Sistem BI diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data performa siswa secara mendetail. 1. Input, nilai tes, nilai raport, dan data lain yang relevan. Yang kedua, tentang data output, yaitu laporan performa individu dan kelompok, identifikasi siswa yang berprestasi rendah dan berbakat, serta tren capaian pembelajaran secara keseluruhan. Dengan analisa tersebut, guru dapat memberikan instruksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan tiap siswa. Yang kedua, administrator sekolah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih terarah, misalnya program bimbingan belajar bagi yang tertinggal. Lalu yang ketiga, orang tua dapat menerima peringatan dini jika performa anak mereka menurun. Lalu yang selanjutnya ada isu manajemen, organisasi, dan teknologi. Manajemen, perubahan pola kerja guru yang dituntut untuk menganalisis data, menyesuaikan pengajaran. Lalu ada organisasi, kolaborasi antar guru, administrator, dan orang tua untuk memanfaatkan data secara efektif. Lalu pemanfaatan teknologi, yaitu kebutuhan infrastruktur pendukung sistem BI seperti perangkat lunak dan pelatihan pengguna. Lalu yang keempat, kita bahas tentang keberhasilan solusi tersebut. Montgomery County sebagai contoh menunjukkan peningkatan dasi siswa yang bisa membaca sesuai standar. Kesenjangan capaian besar antar kelompok ras dan sosial ekonomi berkurang signifikan. Identifikasi siswa berbakat lebih dini dan peningkatan jumlah lulusan tes penempatan lanjutan atau AP. Namun terdapat kritik. Yang pertama, beban kerja guru bertambah karena pengelolaan data. Yang kedua, ketimpangan alokasi sumber daya antara zona hijau, siswa berprestasi, dan zona merah atau siswa tertinggal. Lalu ketergantungan berlebihan pada tes standar yang mungkin tidak mengukur keseluruhan kemampuan siswa. Lalu pertanyaan kelima adalah, apakah semua sekolah perlu pendekatan ini? Sistem BI berpotensi bermanfaat, namun ada pertimbangan, yaitu pertama, ada keuntungannya. Yang pertama, membantu pemerataan pendidikan, lalu identifikasi siswa berbakat, dan alokasi sumber daya yang lebih terarah. Lalu juga ada kerugiannya, yaitu potensi tekanan pada guru, pengordinasi berdasarkan tes, dan biaya implementasi. Setiap distrik sekolah perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, budaya belajar, dan tujuan pendidikan sebelum menerapkan sistem BI. Pendekatan ini biasa menjadi alat bantu yang efektif, namun penggunanya harus bijak dan diimbangi dengan metode penilaian lain yang lebih menyeluruh. Itulah pemaparan materi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman semua. Berikutnya kita lanjut forum ini di kelas ya. 다름이 또 만나요 우리